kemudian Ketua RT Bapak Hari Susanto, dan juga Ketua Takmir Musola Majelis Bapak Budi Darmawan, para jemaah Bapak dan Ibu Musola Majelis, dan juga dari adik-adik dari yayasan yang kita undang, dan juga anak-anak sekalian. Alhamdulillah hari ini Musola Majelis mengadakan puncak kegiatan acara Gema Ramadan 1446 Hijriah yang dilaksanakan hari ini, hari Ahad 16 Maret 2025, yang bagaimana rangkaiannya kita laksanakan sekaligus juga dengan beberapa kegiatan yang lain. Yang pertama tadi pada zuhur sudah dilaksanakan kegiatan lomba hafalan anak-anak, dan sudah selesai tadi, sudah ditentukan juara-juaranya juga. Kemudian yang kedua nanti ada santunan anak yatim dan duafa. Kemudian nanti ada tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Sudrajat. Kemudian nanti kita langsung juga mengadakan acara buka puasa bersama seluruh yang hadir di sini, dan juga nanti jamaah dari Musola Muhajirin. Ada beberapa rangkaian kalau untuk kegiatan hari ini. Yang pertama adalah nanti ada acara ini akan dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian nanti ada sambutan dari Ketua Takmir Musola Muhajirin. Kemudian dilanjutkan juga langsung dengan santunan anak-anak yatim. Kemudian dilanjutkan untuk menjelang buka puasa bersama. Kita dengarkan sama-sama nanti tausiah dan juga doa dari Ustaz Sudrajat. Ya, itulah rangkaian kita hari ini. Baik, untuk acara agenda pertama kita khidmat sebentar. Adik-adik tidak ngobrol ya. Adik-adik tidak ngobrol lagi. Tadi janjinya kan kalau sudah kita ikutin acaranya dengan baik. Ya, baik, kita sama-sama untuk rangkaian pertama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan dibacakan oleh Ananda Nabil Hafizah. Wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita lanjutkan untuk rangkaian yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua Takmir Mushola Muhajirin yang terhormat di dalam awan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, wabil khusus kepada Al-Mukarram Wal-Muhtaram Al-Ustaz Ajat Sudrajat, pada yang terhormat Bapak Ketua RT 05 RW 08 Bapak Ali Sutanto serta Ibu Susi, para tokoh sesepuh mushola, ada Pak Pramono, Pak Ponimin, dan juga Pak Nas Nadayuda, dan juga ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah mushola Al-Muhajirin yang kami muliakan. Bersyukur kita kepada Allah karena atas izin Allah sajalah kita bisa hadir pada sore hari ini di tempat yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan peringatan Nuzulul Quran, dan juga diisi dengan santunan kepada beberapa lembaga yatim piatu. Dalam hal ini kami pada tahun ini mengundang dari 3 pihak. Yang pertama adalah anak-anak yatim piatu yang diasuh oleh Ibu Kunti, yang kita semua sudah mengenal dengan sangat baik, dan juga dari Tahfidzul Quran, lembaga Tahfidzul Quran dan anak yatim dari yang diasuh oleh Ustaz As'ad, dan juga anak-anak yatim di bawah asuhan Ustaz Mukhtar. Total sebanyak 26 anak yatim duafa pada tahun ini kita berikan santunan. Semoga tahun depan dalam momen yang sama, dalam bulan Ramadan, kita bisa memberikan santunan yang lebih banyak lagi daripada tahun ini. Amin ya Allah. Kemudian tidak lupa saya sebagai Ketua Takmir Mushola Al-Muhajirin mengucapkan jazakumullah khairal jasa wa jazakumullah khairal katsiran atas perkenan Ustaz dan Ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak semua
konsumsi sedemikian rapinya sehingga nanti insya Allah kita bisa melaksanakan acara ini sampai dengan buka puasa bersama. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam rencana kami ke depan bahwa untuk santunan anak yatim ini kami ingin bisa menyebarkan kebaikan tidak hanya dari yayasan atau lembaga yatim yang ada di komplek kita, tapi kita berharap bisa menyantuni anak-anak yatim atau duafa yang ada di luar komplek kita. Sebenarnya tahun lalu sudah pernah kita lakukan itu di 2 tempat, dan tahun ini sebenarnya kita sudah juga akan melaksanakan itu di lembaga yatim piatu yang kemarin itu terkena korban banjir dari Sungai Pesanggerahan, dan di sana korbannya banyak, bahkan sampai pakaian mereka itu sudah hilang semua, buku-buku pelajaran hilang semua, alat-alat sholat juga demikian. Tetapi info yang kami terima itu ternyata sudah banyak yang menyantuni mereka, sehingga untuk kita di sini cukup ke lembaga yang ada di sekitar musola. Tetapi kami mengharapkan dukungan dan juga support dari Bapak Ibu sekalian jamaah, ya, agar supaya kebaikan ini bisa menjalar bukan hanya di sekitar kita saja, tapi juga di luar komplek kita. Barangkali itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan jazakumullah khairan jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, anak-anak Ibu sekalian pada sore hari ini memelihara kami. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan kepada kita semua di bulan yang berkah, di malam turunnya Al-Quran yang penuh dengan berkah, sehingga limpahan keberkahan itu akan kita rasakan bagi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Demikian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Tsumma barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Sama-sama. Ya Rabbi
الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati pengurus atau takmir Masjid DKM Al-Muhajirin Bapak Abu Budi Darmawan beserta jajarannya, Bapak RT, Bapak Haji Hari beserta Ibu yang sama-sama kita hormati, tokoh masyarakat, para asatidzah, ibu-ibu yang saya hormati, para orang-orang tua kami, alhamdulillah sampai dengan saat ini, Bapak Ponimin, ya, kemudian Bapak Pramono dan Bapak Asli, kemudian Bapak Ahmad Saibani, alhamdulillah, kemudian Pak siapa namanya? Ya, semuanya yang saya tidak sebutkan, kita sebut satu. Semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Ya. Coba bagikan dulu ini jadi ribut. Dah dibagi cukup ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya tanya mau surga apa mau neraka, jawabannya pasti surga. Mau surga. Gampang kalau mau masuk surga itu. Yang pertama syaratnya mati dalam keadaan iman. Yang kedua nggak punya dosa. Lalu saya tanya lagi, Bapak Ibu punya dosa? Ya. Itu ya. Nabi Adam itu keluar dari surga, dikeluarkan dari surga oleh Allah, dosanya cuma satu, melanggar aturan Allah. Berapa dosanya? Satu, dikeluarin dari. Kira-kira pantas nggak kita masuk surga yang banyak dosa? Nah ini ya. Tapi kita tidak boleh pesimis, tidak putus asa, karena memang surga itu adalah suatu tempat yang Allah sudah siapkan. Neraka juga begitu Allah siapkan. Bagaimana caranya supaya kita ini masuk ke dalam surga? Tapi ternyata ada sebuah hadis menjelaskan, bukan kita yang berusaha untuk masuk surga, tapi ternyata ada dalam hadis surga melindungkan kepada 4 golongan. Jadi dilindungkan sama surga. Nah, siapa yang dilindungi sama surga itu? Apa kita semua? Wallahu a'lam. Ya. Mari kita lihat. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan kepada 4 golongan. Siapa yang 4 golongan ini? Apa jamaah muhajirin? Insya Allah. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang suka baca Quran. Ada enggak? Alhamdulillah. Berarti dirindukan sama surga. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang menjaga
lidah. Kemudian yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang suka memberikan makan kepada orang yang lapar. Yang keempat adalah wasoimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kira-kira ada nggak empat-empatnya? Insya Allah. Ternyata ini yang dirindukan sama surga. Ya. Yang pertama adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Ini Ramadan, bulan agung, bulan yang istimewa. Kenapa jadi istimewa? Salah satunya memang adalah karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Jadi agung Ramadan, jadi istimewa. Memang banyak pendapat kapan sih turunnya, tanggal berapa. Ini jadi permasalahan. Ada yang mengatakan kalau kita 17 Ramadan kan udah jadi umum. Ada juga pada malam Lailatul Qadar itu kapan? Kan malam ganjil, kan gitu. Itu tidak penting kalau kapan dan tanggalnya itu tidak penting. Tapi kita harus tahu esensi maksud Allah itu untuk apa diturunkan Al-Quran ke alam dunia ini. Itu yang paling pokok, ya. Nah, sekarang kalau saya tanya nih, tanya lagi. Kira-kira semua umat Islam di blok sini, komplek ini, di rumahnya punya Al-Quran nggak? Pasti punya. Ya. Kemudian ditanya lagi, apakah semua yang punya Al-Quran itu lancar bacaannya? Belum tentu. Ada yang lancar, kebanyakan kurang lancar. Ya. Kemudian ditanya lagi, yang sudah lancar bacaan Qurannya, apa paham isi kandungannya? Ada yang paham, kebanyakannya kurang paham. Nah, sekarang kita harus bersikap kepada Al-Quran. Bagaimana sikapnya? Ada 3M. 1. Tanamkan gemar membaca huruf-huruf Al-Quran. Masya Allah. Kita ini dikasih mulut bisa berkata-kata. Ya. Masya Allah, kalau kita ngobrolin orang lama, betah. Tapi kalau baca Quran kurang betah. Ya. Tanamkan gemar membaca huruf Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini dibacanya saja sudah hebat, sudah mendapatkan pahala dari Allah. Itu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah hurufnya berapa? 19 huruf. Satu huruf Allah kasih kebaikan berapa? 10. 19 kali 10 berapa? 190. 190 pahala kebaikan Allah berikan. Bagaimana kalau Bapak Ibu adik-adik semua membaca surat Al-Fatihah? Al-Fatihah berapa hurufnya? 200. Ayatnya baru 7. Hurufnya hitung sendiri. Semakin banyak huruf dalam bacaan Al-Quran, semakin banyak kebaikan Allah berikan. Makanya kalau kita sholat, Bapak Ibu ya, sesudah baca Fatihah, perpanjangkan baca suratnya. Panjangin tuh habis baca Fatihah. Di sini insya Allah nih kalau taraweh panjang-panjang ya. Iya, alhamdulillah. Tapi panjang surat bacaan sesudah Fatihah itu, kalau panjang itu adalah untuk sendiri, sholatnya sendiri, Pak. Kalau jadi imam jangan panjang-panjang. Karena di belakang beraneka macam makmum itu. Kadang dengkulnya sudah bermasalah, kan gitu.
ada yang nggak kuat berdiri lama, ya kan? Apalagi nih habis buka puasa, perutnya kenyang. Allahu Akbar. Timbul apa? Ketidakikhlasan. Imam pada banget itu bacaannya, ya. Dan terus. Nah, inilah salah satu hal yang harus kita perhatikan. Pertama tadi apa? Gemar membaca huruf Al-Quran. Ya, ada begitu tuh. Dia udah hafal semua Al-Quran ya. Nah, coba nanti akan ada hadiah yang hafal salah satu surat aja nanti terakhir ya. Dan hadiah yang kedua adalah nanti siapa di adik-adik ini yang bisa menyimpulkan ceramah ini. Ada 2 hadiah, uangnya insya Allah udah disiapin gitu. Ya. Jadi di sini adalah gemar membaca huruf Al-Quran. Aku saya ini belum bisa. Nah, harus ada usaha ingin bisa membaca Al-Quran. Zaman saya dulu waktu kecil Pak ya, belajar Quran itu ngeja, ya. Mim patah ma, tak patah ta, lam domah lu. Jadi apa? Mata lu, ba domah bu, tak patah ta, buta, mata lu, buta. Itu begitu. Ba patah ba, tak domah tu apa? Ba patah ba, tak patah ta. Jadi, nah, dulu kayaknya. Sekarang alhamdulillah ada sistem qiraati, ada sistem iqra, ada punya saya Al-Kamali, ada Ata'iyah, banyak dan cepat. Ya, kalau dulu masya Allah jajahan namanya sistem Baghdadi. Saya teringat Bapak Ibu ada seorang pensiunan Pertamina datang ke rumah. Pak, saya ini suka iri kepada orang kalau bulan Ramadan katanya sholat masjid. Habis sholat tuh pada nyeler katanya di masjid baca Quran. Saya minder, kenapa? Nggak bisa baca Quran. Udah pensiun nggak bisa baca Quran. Memang kenapa? Bisa nggak ngajar saya? Alhamdulillah. Saya siap kapan? Hari apa? Sebelah gitu ya. Alhamdulillah. Sendiri di musola. Tapi karena kecerdasannya ada 8 kali pertemuan, 1 orang muridnya yaitu bapak ini 1 kali pertemuan 1 jam. Lama kah? Lama. Huruf Al-Quran berapa? 28 huruf. Udah tinggal lagi 8 kali pertemuan dia bisa membaca Iqra sampai Iqra 6. Akhirnya dia sudah bisa membaca Al-Quran meskipun terbatas-batas. Namun Allah lain berkehendak. Diuji dia punya penyakit ginjal. Kata dokter harus diamputasi tuh ginjalnya, dia SPP. Ambil 1. Kemudian kena lagi yang kedua, ginjalnya dia ambil lagi. Hidup nggak ada ginjal gimana? Akhirnya Allah dengan kasih sayangnya maka diambillah nyawanya, dia meninggal dunia. Saya bangga sama dia dan saya yang jadi imam sholat jenazahnya. Sedang semangat beragama, sedang semangat membaca Al-Quran, Allah memberikan batasan usianya, sedang dalam keadaan usia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ini hebat. Ini boleh jadi yang disebut dengan husnul khotimah. Jadi gemar membaca huruf Al-Quran. Yang kedua, tingkatkan, karena Al-Quran itu adalah hurufnya bahasa Arab, bukan bahasa kita, bahasa orang sono. Karena Nabi Muhammad adalah orang Arab, kita harus berusaha mengkaji. Yang kedua, mengkaji isi kandungan Al-Quran. Mengkaji. Ya. Alhamdulillah kalau ibu-ibu setiap hari Selasa ada kajian. Ya.
Udah pinter buka ayat surat ini ayat ini luar biasa tuh. Pas kalau ditanya lupa lagi itu mah biasa ya. Isi kandungannya dikaji karena kita tidak paham. Di mana tempatnya? Di pengajian, di majelis-majelis ilmu yang di dalamnya adalah dijelaskan tentang Al-Quran. Ingat Bapak Ibu, anak-anak, belajar Al-Quran dari mulai membaca hurufnya sampai pengkajian isi kandungannya harus pakai guru. Pakai guru. Apalagi kalau baca Quran, bacanya benar-benar harus pakai guru. Karena apa? Sehubungan dengan makharijul huruf. Makharijul huruf itu artinya tempat keluarnya huruf dari mulut kita. Maaf, ada lidah kedaerahan. Kalau orang Jawa susah banget kalau belum benar itu mengucapkan ain. Dibacanya apa? Ngain. Sampai-sampai baca Fatihah alhamdulillahirabbil alamin. Tuh gitu. Enggak belajar. Sudah belajar tajwid, dicontohkan sama guru, maka jadi benar ucapannya alamin, bukan ngalamin lagi. Ya coba. Alhamdulillahirabbil alamin. Min apa? Lain lagi di Bogor, lain lagi di Ciamis, di Tasik, susah mengucapkan VF. Karena apa? Dia suka tape, makan tempe. Coba, kalau orang Sunda mengucapin TV itu apa? TV. Maka innaladina kafaru, apaan kafaru? Tuh ya. Lain lagi dengan orang seberang, sulit banget mengucapkan sod sama ro. Alam taro dibacanya alam tara. Akimis sholah dibacanya akimis salah. Perlunya guru harus dibenerin mulutnya. Ada faisum, ada hamas, ada namanya halak dan sebagainya itu. Kalau nggak dicontohin susah tuh, baru hurufnya aja. Bagaimana kalau isi kandungannya? Banyak ilmu Al-Quran itu Bapak Ibu, Masya Allah. Dari mulai bacanya, bahasanya udah ribet. Yang model kita yang sudah berumur, yang penting paham. Kalau detil sih itu harus mondok. Ya, mondok dulu, belajar bahasa Arabnya. Penopang bahasa Arab aja banyak. Ya, nahwu, sorof itu kan cuma 2, tapi kitabnya banyak. Ya, ada Zulmiyah, ada Imriki, ada Edan, ada Muqtasodidan, ya begitu. Ada Alfiyah dan sebagainya, banyak. Makanya Bapak Ibu, kalau orang yang mondok orangnya hebat. Apalagi dengan sekolah. Sekolah sudah banyak pelajarannya, di pondok pelajaran banyak luar biasa. Maka kalau orang pondok itu pintar-pintar, kalau pintar. Tapi ada yang pintar-pintar bikin lewatnya doang. Ya, awas mengkaji Al-Quran. Memang Bapak Ibu, yang namanya nuntut ilmu itu kan begitu berat ya, berat. Padahal Nabi sudah memberikan penjelasan betapa hebatnya orang yang menuntut ilmu itu. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang lagi ke rumahnya tuh. Hebat. Jadi kalau ibu bapak berangkat ke suatu majlis salim, itu dianggap berada di jalan Allah. Sekiranya kesandung kaki lalu meninggal dunia, dia meninggal dalam keadaan di jalan Allah. Hebat. Kemarin saya dapat postingan tuh, ada ustaz lagi ceramah, lagi mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Pentingnya. Ya. Nah, jadi di sini memang yang namanya menuntut ilmu itu adalah pengajian itu agak berat. Apalagi kalau ngajinya itu ya nggak ada makanannya.
Kadang-kadang di kita kan sibuk dengan makanan kalau ngaji itu. Di sono hebat makanannya yang dipikirin. Ya, padahal ilmunya yang harus kita perhatikan. Ya. Yang ketiga, sesudah kita membaca hurufnya, mengkaji isi kandungannya, yang tidak kalah penting adalah mengamalkan ajaran Al-Quran. Nah, itu. Apakah harus semua? Imam Syafi'i menjelaskan, kalau sekiranya Bapak Ibu paham tentang surat Wal Asri saja, itu sudah mewakili seluruh Al-Quran. Surat Wal Asri atau Al-Asr, kalimatnya Wal Asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Esensi dalam kehidupan ajaran Al-Quran, amanu wa amilus solihat, itu syukur kalau semuanya, ya. Dan Al-Quran itu Masya Allah lengkap ajarannya untuk kehidupan kita. Maka Nabi bersabda, taraktu fikum amrayn lan tadillu abada in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku telah tinggalkan, kata Nabi, 2 perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, ini yang menyelamatkan. Alhamdulillah, ya meskipun dikatakan musiman, nggak apa-apa, ini sudah melaksanakan salah satu ayat Al-Quran. Ayatnya apa? Ara'aitan lati yukadzibu biddin fadzalikal lati yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Surat apa namanya? Al-Maun. Apa kata Allah? Tahukah kalian siapa yang mendustakan agama? Tuh, dusta kata Allah. Kalau dia tidak memperdulikan anak yatim, tidak ngasih makan kepada orang miskin, itu perintah siapa? Allah. Berarti kalau mengadakan santunan itu melaksanakan ajaran Al-Quran, itu adalah merupakan perintah Allah, berarti sudah melaksanakan Al-Quran. Insya Allah dengan sebuah keyakinan Allah balas kebaikan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi yang dirindukan sama surga yang pertama apa? Orang yang suka baca Al-Quran. Kedua, ini 1 jam ceramah sampai buka Maya. Yang kedua adalah wahafidil lisan, orang yang senantiasa memelihara lidah. Alhamdulillah Allah kasih dengan kemahamurahannya, dengan kemahakuasaannya, kita dikasih lidah. Coba bayangkan lidah bisa merasakan beraneka macam rasa, pahit, manis, tawar, asam, lidah. Makanya hidup hendaknya seperti lidah. Lidah itu tidak bisa dibohongi, Pak. Makan yang asam tuh asam, dikasih asam makan, bilang ayo manis, bisa nggak? Nggak bisa, pasti nyengir. Ya tuh jujur. Makan antawali itu antawali, apa namanya? Yang pahit itu. Rotowali. Iya wali lah gitu ya. Ayo manis, tetap nggak mau karena Pak pahit. Jujur, lidah. Tapi meskipun demikian, awas, harus hati-hati dengan lidah. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung bagaimana cara memelihara lidah. Jangan puji, jangan gibah, jangan fitnah. Apa itu gibah? Ngomongin orang.
Meskipun itu benar namanya ghibah, kalau salah namanya fitnah. Dua-duanya boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Dan perbuatan itu paling enak, ngomongin orang. Coba, sekarang kan lagi musim korupsi ya. Korupsinya itu bukan kecil ya, tapi gede-gede. Memang bagus kalau korupsi mah gede gitu ya. Kalau sedikit mah tanggung gitu. Diomongin, dosanya dosa. Untuk apa diomongin? Itu mah urusan orang lain. Kita ngomongin itu segala macam gitu ya. Udah ada mahkamah yang urus, udah jangan diomongin lagi, dosa. Ya. Apalagi menyakiti hati orang. Ya. Jangan memanggil panggilan yang tidak disukai. Ya. Ada di TV yang melawak itu namanya Bapak Haji Bolot, yes. Dia rela dipanggil Pak Bolot, coba. Kenapa? Karena dipanggil Bolot itu terkenal. Umpama ada di kita jamaah, maaf, badannya agak hitam dikit, disebutnya keling. Sakit hati ya? Sakit hati. Tetapi ada orang yang memang ngetopnya dengan kelingnya itu nggak masalah. Yang jelas harus jaga mulut yang mengakibatkan hati orang sakit. Ya. Kalau sakit teriris pisau tangan kita, sehari dua hari bisa sembuh. Tapi kalau hati teriris dengan kata-kata, maka sembuhnya, Masya Allah, kadang gak bakalan sembuh kalau tidak punya jiwa pemaaf. Ya. Tuh harus jaga lidah. Kita ini sebagai manusia senang pujian. Boleh nggak puji orang? Boleh. Puji, aduh ibu semakin hari semakin segar, ya boleh. Semakin sehat, ya. Tapi kalau begini, aduh ibu semakin muda, itu belajar bohong. Aduh bapak semakin remaja, bohong itu. Itu nggak boleh. Ya. Kalau semakin sehat, semakin segar, semakin energi, meskipun sudah jangan dibilang tua. Jaga lidah. Ya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah, dikatakan orang Islam yang benar adalah orang Islam yang selamat dari lidah dan tangannya. Tuh, dikatakan orang Islam benar adalah orang yang lain selamat dari lidah dan tangannya, tidak pernah menyakiti hatinya. Ya. Menghina terus. Kata Nabi, nanti ini pada hari kiamat ada orang muflis. Bukan mukhlis, muflis. Kalau muflis itu ikhlas. Kalau muflis itu pailit banget. Ya. Jadi ada seorang hamba Allah, sholatnya bagus, berjamaah, ngajinya bagus, ya. Sedekahnya hebat, umroh berulang kali. Tapi mulutnya itu tidak pernah benar sama orang, nyakitin hati mulu, sehingga tidak sedikit orang-orang yang disakiti hatinya itu. Maka pada saat itu diputuskan sama Allah, silahkan saudara masuk ke dalam surga. Sebelum masuk surga ada yang demo, ya Allah jangan kau masukkan dulu ke dalam surga orang itu. Kenapa? Dia ahli sholat, dia ahli puasa, dia ahli sedekah. Iya, kami tahu dia hebat dalam hal seperti itu. Tapi senantiasa dia tidak bisa menjaga lidahnya, menceritakan menyakiti hati-hati kami. Berderet orang yang disakiti itu. Akhirnya apa kata Allah? Berikan pahala sholatmu kepada orang yang kamu sakiti, kepada orang satu itu. Pahala puasa, pahala haji, pahala sedekah, pahala baca Quran diberikan kepada orang yang disakitinya. Ternyata yang disakitinya masih banyak. Akhirnya apa? Ambillah dosa-dosa mereka semuanya untukmu. Akhirnya apa? Bangkrut pailit. Yang tadinya akan masuk surga, ternyata dia masuk ke dalam
neraka. Naudzubillah. Maka jaga mulut. Ya. 2. Ketiga apa tadi? ta'jian. Memberikan makan kepada orang yang lapar. Ibu, bapak, anak-anak, bu semua lapar enggak? Kenapa lapar? Puasa. Apa hanya puasa saja yang dikasih makan? Di luar puasa juga kasih makan orang lapar. Apalagi orang yang berpuasa. Ibu, bapak, kalau ingin makan enak, ya, makannya jadi enak, nggak usah cari restoran yang mahal. Puasa aja puasa. Nanti pada saat berpuasa enak nggak itu makan? Masya Allah. Teh manis anget dengan ucapan Bismillah, berasa ngalirnya air ke usus. Nikmatnya luar biasa. Kalau dia hargai itu tidak akan kebeli dengan harga. Begitu makan, Masya Allah, meskipun hanya lontong dan gorengan, Masya Allah, melotot sama orang kayak jangan banyak kan itu nikmatnya. Kenapa? Lapar. Kan buka puasa mas sunahnya apa? Kurma 3 biji ya, air putih dah, sunahnya itu sunah hukum. Di kita mana yang wajib? Yang wajibnya apa? Lontong sama gorengan. Bakwan. Tuh. Jadi tadi ayatnya sudah. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Orang yang menghardik anak yatim dan tidak ada kepedulian kepada orang miskin, memberikan makan kepada mereka. Masih banyak yang susah. Kalau bapak ibu, Masya Allah, makanannya milik. Bahkan sekarang pilihannya itu gampang. Di HP aja udah banyak makanan, tinggal pencet-pencet ada datang sendiri ya. Iya, sekarang itu enak luar biasa. Tapi di sana masih banyak orang-orang yang Masya Allah susah untuk makan. Ini saya bukan bohong karena mengalami, Masya Allah, tuh orang. Nah, ini adalah ajaran yang harus kita laksanakan, kan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau benar-benar beragama, maka perhatikanlah anak yatim dan perhatikan orang-orang miskin. Ana wa kafirul yatim hakataini fil jannah, kata Nabi. Aku nanti di dalam surga bersama orang yang ngurus anak yatim, berjejer duduk seperti jari telunjuk dan jari tengah. Kalau bapak ibu nanti masuk ke dalam surga, ingin duduk berjejer dengan Nabi seperti jari telunjuk dan jari tengah, adalah santuni anak yatim, kasih orang miskin. Usap tuh kepala anak yatim. Kalau ingin lunak hati, usap anak yatim kepalanya, diusap. Tapi tidak cukup mengusap kepalanya, usap perutnya. Lapar apa enggak? Usap dompetnya. Jadi mah enggak cuma diusap doang, kasihan ya bapak lu udah mati. Ya. Allah sudah memberikan ajaran kepada kita. Jangan khawatir dengan sedekah bapak ibunya. Allah mengumpamakan sedekah itu seperti kita menanam satu butir tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai berbuah 100. Allah ganti lebih daripada itu. Kalau ikhlas, kalau nggak ikhlas nggak diganti, malah jadi penyakit. Ya, awas jadilah orang yang paling dermawan. Sedekah tidak usah nunggu banyak harta. Sedekah tidak perlu nunggu miliaran, enggak. Justru semakin banyak harta, semakin punya miliaran, susah untuk bersedekah. Contoh, bapak ibu punya uang 100.000. Ada teman ngomong,
minta dong, saya nggak punya duit nih, 50.000 deh untuk saya. Berani ngasih kepada teman 50.000, itu berapa persen? 50%. Hebat tuh, sedekah sudah 50%. Kalau Bapak Ibu punya 1 miliar, ada teman ngomong sama kita, kasih dong sama saya 500 juta, kasih nggak? Nggak bakalan. Makanya gitu, semakin banyak harta, semakin sulit untuk berbuat baik. Kalau tidak beriman, kalau orang beriman, insya Allah bertakwa kepada Allah. Ya. Jadi orang bertakwa kan begitu ya. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang senantiasa berinfak pada saat waktu lapang dan waktu sempit, pada saat banyak harta, pada saat sedikit harta. Hanya boleh jadi pada saat banyak harta sedekahnya agak banyakkan dikit, pada saat sedikit harta maka sedekahnya sedikit, tapi tidak pernah menghilangkan budaya infak, budaya sedekah. Tuh ya. Orang yang dermawan insya Allah hatinya ikhlas dan jauh dengan penyakit. Tapi kalau orang yang pelit itu cepat datang penyakit. Karena apa? Suka mikirin sesuatu yang sudah diberikan nama orang. Selalu suuzon, buruk sangka, itu orang pelit itu. Kalau orang dermawan insya Allah hatinya lapang, sehat. Ya. Memberikan makan kepada orang yang miskin, orang yang lapar. Dan terakhir, setengah jam lagi buka. Lebaran masih lama ibu bapak ya, baru tanggal 17. Yang terakhir apa? Washaimina fi syahri Ramadan. Yang dirindukan sama surga yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita ini sudah dikasih kesempatan. Sekarang sudah 16 hari puasa bulan Ramadan. Ya. Puasa yang bagaimana yang dirindukan sama surga adalah puasa yang mendapatkan ampunan dari Allah. Nabi mengatakan, celaka atau rugi bagi orang berjumpa dengan Ramadan, masuk ke dalamnya di bulan Ramadan, kemudian Ramadan habis, lalu dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Celaka atau rugi, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau puasa itu adalah yang bisa menghapuskan dosa. Itu man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas, dengan iman, maka Allah mengampunkan dosa-dosa yang lalu. Oh, jadi begini. Masih ada waktu berapa hari lagi? Insya Allah sekitar 14 hari lagi ya. Nah, awas, itu harus membuatkan diampunkannya dosa. Ya. Puasa bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum di siang hari saja, tetapi kita harus benar-benar puasa lahir batin. Ya. Ini awas, kalau puasa dari tidak makan dan minum pasti kuat. Tapi puasa yang namanya puasa mata ini harus dijaga. Remaja jangan banyak jalan-jalan ke mall, banyak setannya. Ya, ada baju kuning, baju merah, ya, baju mata. Repot kalau naik angkot pak, naik angkot. Ada remaja pakainya rok-rok pendek, masya Allah, duduk di depan lagi, depan kita lagi puasa Ramadan. Dilihat batal puasa, nggak dilihat, kelihatan kan gitu. Nah, harus dijaga nih. Bukan hanya itu saja, jangan banyak melotot mata itu. Tadi lebih baik apa? Tilawah Al-Quran. Jaga telinga, jaga mulut, jaga mata. Nah itu yang diinginkan dalam
puasa itu adalah yang menghapuskan dosa. Jangan sampai menjadi orang yang penuh. Ya. Puasa Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, kam min shaimin laisa jaza'lahu min siyamihi illa ju'wan atas. Kata Nabi, banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga saja. Capek 1 bulan tapi nggak berpahala. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jauh-jauh hari melalui Rasulullah SAW menyampaikan, ya, farhatan lilis-shaim, kan itu. Ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Apa kebahagiaan yang pertama? Indal iftar, ketika kita berbuka. Itu bahagia apa? Maksudnya apa? Boleh ditafsirkan dengan pada saat berbuka setiap hari, Pak. Kalau sudah waktu maghrib itu detik jam dilihatin mulu. Ya. Pas begitu alhamdulillah. Bahagia enggak? Gembira. Tadi teh mani, kurma, ongol-ongol, bacang, buras, segala macam, kolak, cendol, goyobot, masuk. Ya, bahagia sekali ketika berbuka. Maksud yang sebenarnya ketika berbuka adalah pada saat Idul Fitri, sudah melaksanakan puasa 1 bulan penuh dalam bulan Ramadan, maka diampunkan dosanya. Itu yang menjadi kebahagiaan. Ya. Yang kedua, kebahagiaan adalah indah liqa'i rabbi, pada saat nanti bertemu dengan Tuhan, dengan Allah, akan melihat Allah. Itu kebahagiaan. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mumpung masih ada waktu, yang sudah ya sudah, tetapi harus ada revisi untuk memperbaiki puasa-puasa kita yang sudah lapor dengan yang akan datang lebih baik lagi. Ya, insya Allah. Tambahan bahwa insya Allah salah satu keagungan Ramadan yang lain adanya Lailatul Qadar. Ya, harus disempatkan ini. Karena apa? Ini anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa, berjumpa dengan Ramadan. Belum tentu Ramadan yang akan datang berjumpa lagi. Maka usahakan iktikaf di masjid pada saat malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Iktikaf di masjid, iktikaf itu wa'akifina fil masjid, iktikaf di dalam masjid. Di rumah mah nggak iktikaf. Nggak ada itikaf di rumah, adanya istrikaf. Itu. Tuh. Bagaimana itikafnya? Bersuci dulu, masuk ke masjid, baca doa Allahumma ahli abwaba rahmati, sholat 2 rakaat, duduk nawaitu an i'tikaf fi masjid sunnah lillahi ta'ala, beritikaf di masjid sunnah lillahi ta'ala. Apa yang dilakukan? Berzikir kepada Allah, ya, zikirnya banyak, ya, baca Quran. Ada lagi yang Nabi ngajarin itu pendek, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu zikir yang Rasulullah ajarkan, ya, karena ini luar biasa. Inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka kama Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Sampai dijelaskan ini luar biasa dengan kalimat yang berturut-turut. Dijelaskan oleh Allah, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung dengan tahun adalah 83 tahun.
satu kali beribadah pada saat Lailatul Qadar dan dia mendapatkan Lailatul Qadar, maka berbanding dengan ibadah 83 tahun. Ada di sini yang sudah 80 tahun usianya. Oh, makanya sayang kalau ditinggalkan. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Tadi sudah saya janji siapa di anak-anak ini yang bisa memberikan resume apa resume itu? Kesimpulan. 4 golongan manusia yang dirindukan sama surga. Bro. Ya. Siapa yang dirindukan 4 golongan yang dirindukan sama surga? Acungkan tangan. Nah tuh ada di belakang. Siapa ada namanya? Siapa namanya? Ayo, aku pakai mic. Yuk sebutkan 4 golongan yang dirindukan sama surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terus? Nama saya Bilqis. Saya izin menjawab 4 golongan yang dirindukan Sama surga. sama surga. Ya, 1. Pertama, orang yang membaca Al-Quran. Iya. Yang kedua, orang yang menjaga lisan. Iya. Yang ketiga, orang yang memberi makan tapi kelaparan. Iya. 3. Yang keempat, 4. puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah benar. Ini hadiahnya ada 1. Segini hadiahnya ya. Sekarang handphone. 1 lagi untuk laki-laki ya. Bagaimana ada 3 sikap terhadap Al-Quran? Ayo, 3. Ayo, 3 sikap terhadap Al-Quran. Ada? Anak-anak laki-laki? Perempuan lagi, ayo. Ayo, cepat. Ya, tuh ada. Ya, sikap kita terhadap Al-Quran. Ada 3 tadi, sampaikan. 1. Membacanya, yang kedua menghafalkannya, yang ketiga mengamalkannya. Salah. Ayo, siapa lagi? Kurang tepat. M3. Ayo, 1, 2. Salah, sama tadi. Ayo. Aduh, lupa lagi. 1 membaca huruf, 2 mengkaji ajarannya, 3 mengamalkan isi kandungannya. Enggak jadi deh itu hadiahnya ya. Ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pimpin doanya Ustaz. Kalian sama. Mari kita sama-sama berdoa. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sayyidin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan rabbil alamin wa rabbil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimati sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbuka shighara wa li jami'il muslimina muslimat wal mu'minina mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadha marhumah wa taqabbal min ba'dihi taqabbal ma'sumah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarru'ana wa tarshana wa ta'abudana wa tamtasurana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mukarram, Ustaz Azhar
ibadat